Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 5. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali ya akhirnya bertemu lagi bersama Bu Nesa di kelas 5. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai materi budaya Banyumasan. Materi apa sih yang akan kita temui pertama kali? Tapi sebelum itu, seperti biasa, mari kita membudayakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke anak-anak, kalian kan orang Banyumas ya. Kalian tahu nggak sih apa itu budaya Banyumasan? Apakah mesti harus selalu tentang tarian Banyumas? Atau mungkin kegiatan-kegiatan di Banyumas? Nggak sebatas itu ya nak ya. Jadi budaya Banyumas itu tidak hanya membahas mengenai budaya-budaya di Banyumas saja, tapi bagaimana kita sebagai orang Banyumas harus menunjukkan bahwa kita juga merupakan orang-orang yang mematuhi tata tertib, memiliki sopan santun, dan tidak kehilangan identitas diri kita sendiri. Nah, anak-anak, hari ini berbicara tentang identitas, dalam bermasyarakat tentunya ada banyak sekali norma dan aturan yang harus kita penuhi. Iya tidak? Betul sekali. Maka dari itu hari ini mari kita belajar bersama mengenai teng teng teng. Materi apakah itu? Tata krama. Nah, karena kita merupakan siswa, maka yuk kita pelajari terlebih dahulu tata krama di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, gambar apa itu? Boneka senyum? Iya. Apakah tersenyum bagus? Apakah tersenyum merupakan perbuatan terpuji? Ya, betul sekali. Tersenyum merupakan hal yang baik dan perbuatan terpuji. Anak-anak, bagi masyarakat Indonesia, tata krama merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dikedepankan. Sehingga bagi masyarakat Indonesia, tata krama ini mulai diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Ya, contohnya kalian, mulai dari SD sudah diajarkan tata krama, bahkan mungkin mulai dari kecil ya sebelum sekolah ya diajarkan tata krama oleh orang tua ya. Oke, bagi masyarakat Jawa khususnya, tata krama itu jadi salah satu fondasi untuk bermasyarakat, di mana di dalam masyarakat terdapat banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan agama, suku, bangsa, budaya, bahasa, adat istiadat, serta kebudayaan. Nah, maka dari itu, dari banyaknya perbedaan tersebut, ketika masyarakat dapat berinteraksi satu dengan yang lain, dengan tata krama yang baik, maka dimanapun kita tinggal, kita akan diterima dengan baik oleh masyarakat anak-anak. Jadi mengingat pentingnya betapa sangat pentingnya tata krama tersebut, oke, mari kita pelajari tata krama apa saja. Pertama, tata krama bergaul dengan guru. Bergaul atau berteman dengan guru ya nak ya. Jadi tata krama berkomunikasi atau berinteraksi dan bersosialisasi dengan guru adalah yang pertama, kita harus berbicara sopan di hadapan guru. Yang kedua, mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru. Yang ketiga, mendengarkan guru dan tidak memotong pembicaraan dari guru. Yang keempat, memanggil dengan arah yang dekat dan tidak berteriak-teriak. Jangan pukuru, pukuru, pukuru. Dari jauh udah teriak-teriak kayak gitu. Bagus nggak? Iya, nggak baik ya. Selanjutnya, tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk. Kecuali terpaksa banget. Tapi harus minta izin dulu ya. Selanjutnya, kita juga harus menyapa guru dengan sapaan yang sopan. Selamat pagi Bu Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Seperti itu. Dan yang terakhir, mengucapkan kata-kata yang baik. Oke anak-anak, tadi kita sudah berbicara tentang bergaul dengan guru. Sekarang kita pelajari tata krama bergaul dengan sesama siswa. Nah, karena kalian siswa, maka kita juga harus tahu nih caranya bergaul dengan sesama siswa. Baik itu kakak kelas maupun adik kelas. Yang pertama, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Nggak boleh ngajakin berantem ya. Harus jaga perasaan, nggak boleh ngucapin kata-kata yang menyinggung perasaan ya. Nggak boleh ngebully, pokoknya harus saling menyayangi, saling menolong, saling membantu ya. Ketika kakak kelasnya atau adik kelasnya sedang belajar, kita harus tenang, nggak boleh ribut di samping temannya sedang belajar. Kemudian kalau ketemu mereka harus disapa, hai mau kemana?
halo apa kabar gitu. Harus menyayangi juga nggak boleh mengganggu, apalagi menyakiti ya. Nggak boleh banget nih bermusuhan, apalagi berbicara yang buruk. Kita harus selalu berbaik sangka terhadap teman, dan yang paling penting adalah mengingatkan teman ketika teman kita berperilaku tidak sopan terhadap guru atau ketika dia melanggar tata tertib sekolah. Siap anak-anak? Oke. Selanjutnya, tata krama saat masuk kelas. Saat masuk kelas, keluar kelas, atau pulang lebih dulu. Yang pertama, kita harus minta izin dengan bahasa yang santun pada Bapak dan Ibu guru. Terus menyampaikan alasannya nih, kenapa keluar kelas, kenapa pulang lebih dulu. Kemudian, kalau berpamitan karena ini sedang COVID, kita nggak bisa berjabat tangan ya sayang ya. Kita cukup menutup tangan seperti ini ya, menyampaikan terima kasih gitu, atau senyum aja udah cukup meskipun pakai masker. Kemudian yang terakhir, mengucapkan salam ketika meninggalkan kelas. Dan ketika memulai kegiatan pembelajaran, kita harus duduk rapi, tenang ya, menyiapkan diri untuk belajar, bawa bukunya terutama ya, nggak boleh cuma bawa badan doang ke sekolah. Kemudian berdoa nih yang paling penting, dan alat tulis juga harus disiapkan dan materi belajarnya juga. Kemudian ketika mengikuti pembelajaran di kelas gitu harus mendengarkan penjelasan guru ya. Kemudian menuliskan materi yang baik, nggak makan di kelas, ingat, oke? Bertanya, caranya gimana kalau tanya? Ya betul, angkat tangan dulu. Kemudian berbicara dengan bahasa yang santun. Dan ketika misalnya kering gitu istirahat, jam istirahatnya itu kan dilakukan untuk beristirahat, nggak untuk lari-lari, apalagi naik-naik ya. Istirahatnya, makan jajannya sambil duduk, nggak sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Kalau habis makan jajan, bungkusnya dibuang di tempat. Iya, pintar sekali, tempat sampah. Kemudian kalau misalnya kering udah bunyi lagi, segera masuk kelas, jangan santai, santai, gak boleh seperti itu. Oke anak-anak, selanjutnya. Nah, tata krama berpakaian nih. Berpakaian seragam sekolah harus sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku, oke? Dan kita juga kalau pakai seragam harus menjaga aurat ya. Siswa itu tidak boleh pakai perhiasan yang banyak banget gitu, nggak boleh ya, pakai perhiasan secukupnya saja. Nggak boleh pakai lipstick, apalagi pakai semir. Nggak boleh pakai tato, nggak boleh nulis-nulisin, coret-coret pakaian, oke? Pakaian itu harus dijaga dengan baik ya. Terus kalau pakai baju olahraga harus sesuai dengan jam olahraganya. Nah, tata krama kita ketika belajar, kita membenahi kelas sebelum Bu Guru dan Pak Guru masuk. Jadi nyapu dulu, bersih-bersih dulu, biar kelasnya jadi nyaman. Terus nggak ribut di kelas ya, oke? Kalau misalnya kalian sakit atau berhalangan masuk sekolah, jangan lupa minta tolong orang tua untuk membuat surat izin agar guru tahu kenapa kalian nggak mengikuti pelajaran pada hari itu. Dan yang paling penting, kita nggak boleh membeda-bedakan guru, apalagi pilih-pilih. Semua guru itu baik, semua guru itu harus kita patuhi. Selanjutnya, nah, tata krama ketika pulang sekolah nih. Nah, saat jam pulang sekolah, kering gitu ya. Kita harus berkemas-kemas, jangan sampai ada barang yang tertinggal. Kemudian duduk rapi dan tenang, berdoa dulu sebelum pulang. Ucapkan salam kepada Bapak dan Ibu guru, dan utama banget nih, keluar kelas dengan rapi. Nggak boleh rebutan pintu, harus baris sesuai dengan barisan kelasnya masing-masing. Sikap siap sesuai perintah ketua kelas ya. Oke, kemudian pulangnya satu persatu. Ketika menyeberang jalan, menyeberanglah di area zebra cross. Tahu zebra cross? Yang garis-garis putih itu. Kemudian ketika belum dijemput, duduk yang rapi, jangan berlarian apalagi pergi kemana-mana. Oke? Nah, anak-anak, karena materi budaya Banyumasan yang pertama kita sudah selesai, silakan anak-anak sekarang membuka buku mulok atau buku LKS Budaya Banyumasan kalian di kelas 5. Bu Nesa mau kasih tugas nih. Nah, tugasnya itu silakan anak-anak buka di halaman 7. Ada tulisan penilaian harian KD 3.1. Udah ketemu?
Nah, silakan kalian kerjakan penilaian harian kalian 3.1, pilihan gandanya aja ya, ABC-nya aja ya, nomor 1 sampai 10. Langsung kerjakan, foto cus, iya boleh kerjakan di kertas, boleh di LKS, kirim langsung ke Bu Nesya agar bisa Bu Nesya koreksi. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini, ayo kita berdoa dulu sebelum selesai. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anak-anak. Mohon maaf kalau Bu Nesya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.